Oleh sebab itu kepada sekalian para tamu undangan dan juga para pengurus LSM KSNTB untuk kemudian mengambil posisi karena acara akan segera sama-sama kita mulai. Sekali lagi kepada sekalian para tamu undangan dan juga pengurus LSM KSNTB yang masih berada di luar untuk kemudian mengambil posisi karena acara akan segera sama-sama dimulai. Terima kasih. Sekali lagi kawan-kawan pengurus yang berada di Beruga ataupun yang berada di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan tokoh kita, senior kita, inspirator, motivator kita, abang kita Dr. Haji Zulkifli Mansah SEMSC, yang beliau adalah seperti yang kita ketahui adalah merupakan salah seorang tokoh kita di Nusa Tenggara Barat ini. Beliau adalah former gubernur ya, mantan gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2019-2024. Jadi tentu sebuah kebanggaan bagi kami mendapatkan waktu dari beliau untuk sama-sama kita hadiri acara halal bihalal Kasta NTB pada tahun 1446 Hijriah ini. Yang saya hormati kawan-kawan dari Ketua OKP, Ketua Ormas yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, yang sangat saya muliakan dan banggakan perwakilan dari guru-guru honorer yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, para pejuang yang selama ini tidak pernah berhenti untuk terus mencetak generasi bangsa kita, walaupun sampai hari ini nasib mereka masih juga digantung oleh negara ini. Yang saya banggakan seluruh pengurus Kasta NTB yang berkesempatan hadir atau perwakilan dari semua DPD 5 kabupaten kota yang hadir pada siang hari ini. Jadi sekali lagi alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini seperti biasa dalam rangka kita untuk sama-sama bersilaturahmi sebagai sebuah tradisi hasanah kita, di mana selalu halal bihalal kita laksanakan seperti umumnya yang dilakukan oleh banyak komunitas, banyak kelompok maupun komponen masyarakat yang ada di negeri kita ini. Jadi pada hakikatnya apa yang ingin kita hajatkan dalam sebuah kegiatan yang berbentuk silaturahmi halal bihalal ini adalah tentu saja dalam rangka kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, dalam rangka juga bagaimana kita menjaga hablum minan nas, relasi kita kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala juga dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya muslim itu bersaudara, maka
peliharalah, jalinlah, jagalah perkawananmu itu, perintah Allah. Dan bertakwalah, semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Dalam hal ini maka momentum silaturahmi seperti ini adalah sekali lagi dalam rangka kita menjaga relasi atau hubungan persaudaraan kita, baik dalam konteks keagamaan kita, keimanan kita, maupun juga di dalam rangka relasi sosial kita sebagai sesama manusia. Tentu kehadiran beliau, abangda kita ini yang sama-sama kita rindukan sebenarnya, wejangan-wejangan beliau yang selama ini sangat kita pahami. Beliau ini orangnya sangat humble ya, saudara-saudara, kawan-kawan, visioner. Pemikiran-pemikiran beliau di NTB ini sudah terbukti dalam 5 tahun beliau memimpin kita di NTB. Pemerintahan berjalan dengan baik, situasi dan kondusivitas masyarakat kita sangat dinamis. Dan itulah salah satu kelebihan beliau barangkali bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain dengan segala plus minusnya. Jadi barangkali kawan-kawan, ibu bapak guru tadi tidak ada yang disita motornya ya, gara-gara tidak bayar pajak misalnya. Jadi alhamdulillah di era beliau dulu bukan membandingkan, tapi kepekaan sosial beliau itu sangat tinggi kepada masyarakat. Dan itu seharusnya yang kita rindukan sebagai figur-figur pemimpin di Nusa Tenggara Barat ini. Kita tidak dalam rangka melakukan komparasi baik buruk, tetapi bagaimanapun kebijakan itu tentu menjadi tolak ukur dalam penilaian kita terhadap keberpihakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Jangan belum apa-apa sudah bikin gaduh, rakyat tidak mampu bayar pajak, motor diancam disita, kemudian janji-janji untuk mewujudkan makmur mendunia ini sepertinya agak berat. Tentu kita tidak pesimis, tapi melihat bahwa pada hari ini masih pagi saja sudah kita gaduh kan? Itu yang sangat kita sayangkan. Hal-hal seperti ini seharusnya dihindari oleh pemimpin kita di Nusa Tenggara Barat ini, karena bagaimanapun tentu sebuah kebijakan itu lahir dari sebuah pertimbangan yang paling utama adalah tentu bagaimana melahirkan kebijakan yang pro rakyat, yang tidak menyakiti rakyat, apalagi membuat sengsara rakyat. Nah itu tentu saja momentum halal bihalal ini menjadi kesempatan kita untuk bertemu, bersua dengan karib kerabat, saudara-saudara kita yang barangkali selama 1 tahun ini bertebaran oleh berbagai kepentingan kita, sehingga kemudian tidak ada kesempatan kita untuk bisa bersua secara batiniah maupun lahiriah. Maka sekali lagi tentu melalui kesempatan ini sebagai ahlul bait atas nama keluarga besar Kasta NTB menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada bangda kita di tengah kesibukan beliau hari ini. Karena mohon maaf, barangkali dalam pemikiran kita beliau begitu tidak lagi menjabat jadi gubernur kemudian nganggur, tidak. Beliau ini sangat sibuk juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan beliau, tetapi alhamdulillah dengan undangan Kasta yang hanya melalui telepon, melalui japri saja beliau langsung respon. Bukan hanya hari ini, tapi saat beliau menjabat pun saya tidak pernah mengirimkan beliau undangan, hanya pakai japri. Dan alhamdulillah selalu beliau responsif. Nah, saya pikir semua pemimpin itu lahir dengan plus minusnya, tetapi untuk yang plus maka tentu kita berharap itu dapat berkelanjutan, dapat dilanjutkan, terutama sekali lagi tentang kebijakan-kebijakan yang harus pro rakyat itu. Itulah yang sangat kita harapkan. Jadi sebagai warga masyarakat NTB sekarang kita
tentu tidak menyandarkan beban kita kepada beliau, karena status beliau hari ini tidak lagi dalam porsi atau posisi yang sama dengan dulu. Tetapi harapan kita tentu akan kita sandarkan kepada pemimpin Nusa Tenggara Barat hari ini dengan janji-janji untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat. Dan kita sebagai warga NTB tentu mendukung dengan cara kita masing-masing. Kasta mendukung pemimpin dengan cara kasta sendiri. Tentu tidak disamakan dengan cara kelompok yang berbeda barangkali. Tetapi itu harus juga dipahami sebagai sebuah dinamika di dalam kita bernegara, bahwa tidak ada demokratisasi yang sehat kalau semua bentuknya seragam. Tentu ada keberagaman, dan kesempurnaan itu karena kita beragam. Kalau kita seragam maka itu bukan kesempurnaan, tetapi karena kita beragamlah yang bisa mewujudkan persatuan. Jangan kita mempersatukan keberagaman, tetapi keberagaman itulah yang memperkuat persatuan kita, persatuan kebangsaan, persatuan keislaman, persatuan kedaerahan dan sebagainya. Jadi tidak lagi kita berpikir bahwa relasi atau hubungan kemanusiaan kita, hubungan sosial kita itu hanya oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Kita berkawan, kita bersahabat hanya ketika seseorang menjadi pejabat misalnya. Hanya karena seseorang punya kekayaan, punya kuasa, punya kewenangan, baru kemudian orang berlomba-lomba untuk menjadikannya dia sebagai sahabat. Tentu bukan seperti itu idealnya kita membangun perkawanan sesuai dengan tuntunan agama. Jadi perkawanan tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat duniawi. Ketika kawan misalnya sedang jadi gubernur saat ini, semua pengen jadi penjilat, semua pengen ngundang. Kok kasta justru tidak mengundang gubernur hari ini, tetapi yang kita undang adalah sahabat terdekat kasta NTB, dan beliaulah sahabat kita selama ini. Alhamdulillah, dalam perjuangan kita, dalam setiap gerakan kasta NTB, walaupun sering sekali dulu ketika beliau menjabat kita berseberangan sama beliau pada beberapa titik, pada beberapa momentum, tetapi itu tidak menjadikan kita kemudian melupakan esensi dari persahabatan dan perkawanan kita. Jadi sekali lagi, di momentum halal bihalal ini harus kita jadikan sebagai refleksi dari bagaimana kita melihat sebuah atau memandang relasi sosial kita, relasi kemanusiaan kita. Dan alhamdulillah halal bihalal ini memberikan kita pengajaran bahwa sesungguhnya tradisi hasanah yang bernama halal bihalal ini memberi dampak yang luar biasa terhadap kemanusiaan kita. Karena baik dia pejabat, baik dia penguasa, ketika kita masuk di bulan Syawal ini, rata-rata mereka mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Itu menunjukkan bahwa ada kesadaran diri kita, siapapun kita, menyadari bahwa tentu dalam kehidupan ini kita ada salah dan dosa, ada kesalahan yang harus kita mintai permintaan maaf kepada orang lain. Mau dia sekuasa apapun, ketika datang bulan Syawal, rata-rata semua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Itu artinya Ramadan sudah memberikan kita pengajaran bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna, sehebat apapun dia. Jadi kita mampu menyadari bahwa kita adalah manusia
yang sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Inna al-insanu makhalil khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salah dan dosa. Jadi melalui kesempatan ini saya pribadi mewakili seluruh pengurus Kasta NTB menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika ada hal-hal yang sekiranya barangkali dalam perilaku, tutur kata dan ucapan kami ada yang tidak berkenan. Melalui kesempatan ini sekali lagi kami sampaikan, keluarga besar Kasta NTB menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai ahlul bait barangkali saya tidak akan menyampaikan terlalu banyak sambutan, tapi akan kami berikan nanti membutuhkan wejangan yang barangkali berbeda dari abangda kita Dr. Haji Zulkifli Mansah, untuk kita sama-sama bisa mendapatkan wejangan, mendapatkan motivasi, mendapatkan pencerahan dari beliau terkait berbagai hal yang barangkali itu pasti penting untuk kita jadikan sebagai pembelajaran dan hikmah ke depannya semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Presiden LSM Kasta NTB atas sambutannya. Hadirin yang Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang saya cintai, saya muliakan, terutama Pak Presiden dengan jajaran-jajarannya. Tentu pertama kali saya berterima kasih diundang di satu acara yang menurut saya sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saya mohon maaf tadi terlambat karena pada jam 10.30 tadi saya harus menemani Bu Niken menghadiri halal bihalal dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Makanya kalau istri yang minta ditemani susah kita mengatakan enggak. Jadi saya yang kedua mohon maaf terlambat. Dan saya terus terang pas masuk ke sini tadi itu lewat pintu seperti masuk ke dalam istana saja. Seperti masuk ke dalam istana. Dan mengingatkan saya pada satu cerita, mungkin entah ada relevansinya dengan kasta atau tidak, tapi menurut saya cerita ini very interesting. Ditulis oleh seorang fisikawan yang namanya Ajahn Brahm, graduated from Cambridge University di Inggris, orang Inggris. Dia bercerita mungkin dengan satu analogi yang mungkin saja relevan dengan teman-teman kasta, dengan Pak Presiden. Satu saat di dalam bukunya judulnya Opening Your Heart. Jadi di situ tuh ada cerita menarik. Betapa hati kita ini harus selalu terbuka buat segala sesuatu. Jadi satu saat di sebuah kerajaan seperti ini pintunya. Ini rajanya itu keluar untuk satu keperluan. Dan ketika dia keluar dari kerajaan raja ini tiba-tiba ada siluman masuk ke dalam kerajaan itu, masuk ke dalam istana. Nah, ini kebetulan siluman ini masuk ke dalam istana dan semua terkejut karena siluman ini bentuknya sangat jelek, buruk rupanya. Baunya pun sangat menyengat, tidak sedap. Dan setiap untaian kata yang keluar dari mulutnya sumpah serapah dan caci maki saja. Jadi siluman masuk istana kira-kira gitu.
Dan nggak tanggung-tanggung, setelah masuk istana, siluman ini langsung duduk di singgasana rajanya. Betul, rajanya nggak ada. Nah, karena dia duduk di singgasana raja, itu semua pengawal itu langsung marah, mengumpat-ngumpat, Anda tidak layak duduk di situ, Anda harus turun begini begitu dan lain sebagainya. Tapi lucunya si Nulman ini setiap dia dapat protes, setiap dia dapat amarah, tubuhnya makin membesar. Diprotes orang, dimarahin, dia makin membesar, tubuhnya makin buruk, untaian kata-katanya makin kasar, makin menjijikkan untuk didengar, baunya pun makin tidak sedap. Pengawal ini nggak tahan, mau menghunuskan pedangnya dan lain sebagainya, semuanya ingin memotong, memancung, memenggal si siluman ini. Makin kasar, makin marah orang, makin membesar dia, sehingga tubuhnya hampir memenuhi satu ruangan itu. Kemudian rajanya datang, pas melihat situasi kayak gitu dia udah ngerti karena mungkin pengalaman hidupnya lebih panjang, ada aura kebijaksanaan dalam kehidupannya, dan dia melihat siluman begitu besar gitu, menduduki singgasananya dengan tersenyum dia mengatakan, wahai Tuan, selamat datang di istanaku, apa yang bisa kami layani untuk keperluan Tuan? Siluman ini tiba-tiba mengecil sedikit, mengecil tubuhnya, suaranya melunak, baunya pun menjadi lebih tidak menyengat. Belum sempat begitu, dia mengatakan, apakah Anda mau makanan ayam, kambing, atau ini itu? Makin mengecil tubuhnya. Dan yang lain menyadari pesan yang disampaikan oleh raja, mulai mengatakan ada yang mijit kakinya, ada yang makan bahunya, segala macam. Semakin banyak kebaikan yang disampaikan, makin lama makin mengecil, dan ketika semua orang berbuat baik, akhirnya siluman ini menghilang. Nah, entah relevan atau tidak, maksud saya. Jadi saya kira karena bukannya saya nggak ngomong NTB ya, ntar disangka kita nggak move on. Saya yang ngomong gitu Pak. Di mana-mana sekarang banyak siluman masuk istana. Ini bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia banyak siluman masuk istana. Wajahnya buruk rupa, baunya kurang sedap, kata-katanya pun menjijikkan juga. Nah, kalau kita semua marah, mencaci, cabut pedang, mungkin dia akan lama makin besar juga. Mungkin kasta karena masih ada suasana lebaran dan lain sebagainya mulai merubah pendekatan. Nah, kadang-kadang perlu juga dipijit kakinya, gitu kan? Perlu juga dipijit bahunya, karena mungkin hanya dengan memperlakukan dia dengan baik, maka siluman ini makin lama akan menghilang. Kalau kasta ikut-ikut cabut pedang, teriak lebih keras, protes, percaya saya siluman ini makin besar. Kata-katanya makin kasar, baunya pun makin gak karuan-karuan. Mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri ini, kasta merubah strategi. DPD mulai megang kakinya. Mulai mijit bahunya, karena hanya dengan begitu siluman ini bisa kita taklukkan. Itu menurut Ajan Bram. Jadi menaklukkan siluman ini tidak boleh dengan kata kasar, tidak boleh dengan kekerasan, apalagi mencabut pedang, tapi perlakukan dia dengan baik, dengan penuh pertolongan. Dengan demikian nanti satu saat siluman itu akan hilang. Nah, karena itu saya pribadi ya teman-teman mengucapkan selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya kira kalau situasi ekonomi akan memburuk, itu akan makin banyak siluman bergerilya kemana-mana. Kita harus dibekali banyak kesabaran dan kelapangan dada untuk tidak larut melakukan hal yang sama. Siapa tahu orang boleh saja berjarak sekarang dengan kita, siapa tahu NTB ini satu saat memang membutuhkan orang-orang seperti teman-teman yang ada di kasta ini. Saya kira itu saja, nggak boleh panjang-panjang, ceramah nggak boleh panjang-panjang saat ini. Mudah-mudahan kedatangan saya saat ini bukan untuk saat ini saja. Mudah-mudahan di masa yang akan datang silaturahmi tetap bisa kita tawarkan. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang dalam hal ini kami minta kesediaan dari Sekjen DPD Lombok KSAINTB DPD Lombok Tengah untuk memandunya. Terima kasih. Wabarakatuh. Sebagai penutup acara halal bihalal kita pada siang